Film ini diawali dengan kisah seorang karyawan korporat bernama Linda yang dikenal sebagai pekerja keras rajin dan sangat bisa diandalkan di kantornya. Saat itu rekan kerjanya yang bernama Donovan terlihat memuji hasil pekerjaan Linda yang dianggap sangat rapi dan sempurna. Apalagi para klien penting sudah menunggu di ruang rapat untuk presentasi proyek tersebut. Namun ketika Linda bersiap ikut mempresentasikan hasil kerjanya, Donovan justru memintanya untuk tetap menunggu di luar dan menyerahkan semuanya kepadanya. Ia bahkan meyakinkan Linda bahwa para klien tetap akan diberitahu bahwa proyek itu adalah hasil kerja keras Linda. Meski sempat ragu, Linda yang tidak enak menolak akhirnya mempercayakan semuanya kepada Donovan. Tak lama kemudian, karena penasaran, Linda mencoba mengintip jalannya presentasi dari luar. Betapa terkejut dan kesalnya ia saat mengetahui Donovan justru mengklaim seluruh hasil kerja itu sebagai miliknya sendiri. Meski begitu, Linda tetap berusaha berpikir positif. Ia masih percaya bahwa kerja kerasnya suatu saat pasti akan membuahkan hasil yang setimpal. So get this. After all that work, sweetie, sometimes it's not over for us. Well, exactly. I'm still sitting with the assistants, but... Malam harinya Linda terlihat pulang ke apartemennya dan curhat kepada burung peliharaan kesayangannya. Ia mengungkapkan rasa tidak sabarnya menunggu hari pelantikan anak mendiang pemilik perusahaan sebagai CEO baru. Setelah 7 tahun mengabdikan diri sebagai karyawan, Linda sebelumnya bahkan dijanjikan oleh sekretaris perusahaan bahwa ia berpeluang diangkat menjadi wakil CEO. Dalam suasana hati yang penuh harapan, Linda yang memang menyukai aktivitas santai di rumah kemudian menikmati acara favoritnya seperti biasa. I'd like to present to you your new president. Keesokan harinya anak dari CEO sebelumnya akhirnya resmi dilantik sebagai CEO baru perusahaan. Dengan penuh semangat, Linda langsung memperkenalkan dirinya kepada pimpinan barunya yang bernama Bradley. Namun Bradley yang dikenal perfeksionis justru tampak sedikit geli melihat Linda yang masih menyisakan noda makanan di sekitar mulutnya. Setelah berbincang singkat, Bradley pun segera meminta seluruh karyawan kembali fokus bekerja sebelum ia masuk ke ruangannya. Di siang harinya, Linda mulai merasa heran saat melihat kedekatan Donovan dengan Bradley. Rasa penasarannya pun terjawab ketika Alice memberitahu bahwa Donovan ternyata adalah teman lama Bradley. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Alice juga mengatakan bahwa 1 jam sebelumnya Donovan telah resmi diangkat sebagai wakil CEO yang baru. Mendengar kabar itu, Linda tentu saja merasa sangat kecewa. Ia merasa pengabdiannya selama bertahun-tahun sebagai karyawan lama sama sekali tidak dihargai. Tidak ingin terus memendam perasaan kesal, Linda akhirnya memberanikan diri menemui Bradley untuk menyampaikan unek-uneknya secara langsung. My final. Yes. Right, well, Please. Sesaat kemudian Linda mempertanyakan keputusan Bradley yang memilih Donovan sebagai wakil CEO, padahal Donovan baru bekerja selama 3 bulan. Sementara dirinya sudah mengabdi sejak masa kepemimpinan ayah Bradley. Linda juga mencoba menjelaskan bahwa Donovan sering mengklaim hasil pekerjaannya sebagai miliknya sendiri. Namun Bradley justru menganggap tuduhan itu sebagai bentuk kecemburuan Linda. Ia menegaskan bahwa keputusannya sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Meski begitu, sebagai gantinya Bradley menawarkan kesempatan kepada Linda untuk ikut bersamanya ke Thailand guna menangani kerjasama perusahaan. Tak lama setelah itu, Bradley terlihat menyambut tunangannya yang bernama Malika. Lovely to meet you. Thank you. Sebelum pergi, Bradley bahkan sempat menegur Linda agar lebih memperhatikan kebersihan diri dan tidak membawa makanan berbau menyengat ke dalam kantor. Understood.
Keesokan harinya Linda yang masih optimis berusaha tetap bersikap profesional di hadapan atasannya. Namun Bradley yang melihat sikap Linda justru meminta semua orang segera bersiap berangkat. Singkat cerita, dalam penerbangan menuju Bangkok, Linda terlihat sibuk menyiapkan berbagai dokumen pekerjaan untuk Bradley. Namun tiba-tiba Donovan memutar sebuah video lama milik Linda saat ia sedang mengikuti kegiatan pelatihan bertahan hidup di alam bebas. You're planning, so you know I'll always be it. I'm not just dripping with. Always stay positive. Video itu langsung menjadi bahan tertawaan Bradley dan rekan-rekannya. Melihat hal itu, Linda tentu merasa sangat malu dan sedih. Namun suasana mendadak berubah tegang ketika pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami turbulensi hebat. Menyadari situasi semakin berbahaya, Linda segera mengenakan sabuk pengaman. Sayangnya badai ekstrim membuat pesawat tersebut akhirnya mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah laut. Dalam kondisi kacau, Linda berusaha menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya Linda terbangun dan menyadari dirinya telah terdampar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Setelah berjalan menyusuri pantai cukup jauh, ia akhirnya menemukan Bradley yang tergeletak tak sadarkan diri. Saat diperiksa, ternyata Bradley masih hidup meskipun kakinya mengalami luka cukup parah. Menyadari tidak ada pilihan lain, Linda merasa inilah saat yang tepat untuk memanfaatkan kemampuan bertahan hidup yang pernah ia pelajari sebelumnya. Malam harinya, meskipun selama ini sering diperlakukan kurang baik, Linda tetap merawat Bradley yang masih belum sadar. Keesokan paginya Bradley akhirnya siuman. Linda langsung memberinya minum. Meski awalnya terlihat jijik, Bradley tidak punya pilihan selain menerimanya. Dalam kebingungannya, Bradley segera menanyakan keberadaan rekan-rekan lainnya. Dengan berat hati Linda menjelaskan bahwa kemungkinan besar tidak ada yang selamat dan kini mereka terjebak berdua di pulau terpencil itu. Mendengar kabar tersebut, Bradley pun sangat terpukul. Namun saat Linda mulai menyiapkan makanan, Bradley akhirnya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tak lama kemudian Linda mencoba menyalakan api menggunakan teknik bertahan hidup yang pernah ia pelajari sebelumnya. Setelah berhasil memasak ikan hasil tangkapannya, Linda mencoba menyuapi Bradley yang masih terlihat enggan makan. Bradley yang terbiasa hidup nyaman dengan makanan praktis pun tampak kesulitan saat harus memakan ikan hasil tangkapan langsung di alam liar. I have the conch. It's a variety of a sea snail. Keesokan harinya saat Linda sedang mengolah kerang hasil tangkapannya, Bradley yang sudah tidak sabar ingin segera diselamatkan meminta Linda membuat tanda SOS atau mencari perangkat GPS yang mungkin terdampar di sekitar pantai.
Namun bukannya membantu, Bradley justru terus mengeluh dan menyindir Linda yang terlihat santai menjalani hidup di pulau itu, seperti sudah terbiasa tinggal di alam liar. Sindiran itu membuat Linda mulai kesal. Selama ini ia sudah berusaha keras menjaga mereka tetap hidup, tetapi Bradley justru meremehkan usahanya. Sticky dirty mules. No, not the... Melihat Linda pergi meninggalkannya, Bradley tetap bersikeras bahwa sebentar lagi tim penyelamat pasti akan datang. It's not okay. Got nowhere to be. Namun kenyataannya tanpa kemampuan bertahan hidup seperti Linda, Bradley justru hampir kehabisan tenaga. Untung saja Linda masih merasa iba dan kembali memberikan minum kepadanya. Saat itu Linda pun menegaskan bahwa di tempat seperti ini jabatan tidak lagi berarti apa-apa. Tak lama kemudian Linda mengatakan bahwa ia berencana berburu hewan liar untuk dijadikan persediaan makanan. Bradley sempat meragukan rencana itu, tetapi Linda memintanya untuk tidak banyak mengatur dan cukup menunggu hasilnya saja. Setelah menemukan jejak hewan buruan, Linda yakin targetnya berada tidak jauh dari situ. Namun ia cukup terkejut ketika menyadari bahwa hewan yang dihadapinya adalah babi hutan yang cukup ganas. Meski harus berjuang keras, akhirnya Linda berhasil menaklukkan hewan tersebut. Malam harinya Bradley tampak menikmati daging hasil buruan Linda dengan lahap. Meski masih berusaha menjaga gengsinya, situasi itu jelas membuatnya menyadari bahwa tanpa Linda ia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Sementara itu Linda sendiri merasa cukup puas melihat atasannya yang biasanya perfeksionis kini harus beradaptasi dengan kehidupan sederhana di alam liar. Keesokan harinya saat mencari bahan makanan lagi, Linda merasa sangat senang ketika menemukan sebuah air terjun kecil di pulau tersebut. Karena tubuhnya sudah sangat kotor setelah berhari-hari bertahan hidup, ia pun langsung membersihkan diri di sana. Namun tak lama kemudian Linda terkejut saat mendengar suara kapal yang melintas di kejauhan. Saat hendak meminta pertolongan, ia justru mengurungkan niatnya karena merasa Bradley masih perlu belajar memahami situasi mereka dengan lebih baik. Not a whole lot. So much cleaner, so delicious. Give it a try. Setelah kembali ke pantai, Bradley mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang dengan cara apapun. Ia bahkan mengajak Linda membuat rakit untuk keluar dari pulau itu. Mendengar rencana tersebut, Linda langsung menolak karena rakit sederhana sangat berisiko hancur diterjang ombak laut lepas. Ia meminta Bradley untuk fokus bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang, apalagi pulau itu cukup subur untuk menyediakan kebutuhan mereka sementara waktu. Kesal karena pendapatnya ditolak, Bradley pun memutuskan mencoba bertahan hidup dengan caranya sendiri. Linda bahkan sempat mengatakan bahwa tanpa pengalaman Bradley mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari sendirian. Oh, that's so hard. Eat some leaves and some... Well, I wish you luck. Tak lama kemudian Bradley mencoba mencari makanan sendiri. Namun karena tidak terbiasa hidup di alam liar, ia justru nekat memakan hewan laut mentah yang rasanya sangat pahit hingga membuatnya muntah. Hello. Akhirnya dengan rasa malu Bradley terpaksa meminta bantuan makanan kepada Linda. Ia bahkan mulai meminta maaf atas sikapnya sebelumnya.
Saat itulah Bradley menyadari bahwa Linda kini membawa sebuah pisau. Linda menjelaskan bahwa pisau itu ia temukan terbawa ombak saat menjelajahi pulau. Karena merasa kasihan, Linda pun akhirnya memberikan makanan kepada Bradley. Dengan sangat lapar, Bradley langsung menyantapnya tanpa banyak bicara. Setelah itu Linda mengajak Bradley berkeliling pulau untuk mengenal lingkungan sekitar. Saat sampai di sebuah tebing curam, Linda menjelaskan cara membedakan tanaman yang aman dan beracun menggunakan contoh buah yang ia temukan. Ia juga memperingatkan Bradley agar tidak mendekati area tertentu yang ditandai dengan batu berbentuk huruf X, karena banyak tumbuhan berbahaya di sana. Yep. Dalam perjalanan pulang, Bradley bahkan sempat menyelamatkan Linda yang hampir terjatuh ke jurang. Sejak saat itu hubungan mereka mulai terasa lebih hangat. Setibanya kembali di pantai, Bradley juga mulai menyadari bahwa beberapa makanan sederhana yang mereka temukan ternyata cukup lezat untuk dikonsumsi. Namun keesokan harinya badai besar tiba-tiba datang dan menghancurkan tempat perlindungan mereka. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya berlindung di dalam sebuah gua. Dalam kondisi kedinginan setelah diterjang hujan dan angin kencang, mereka pun berusaha saling menghangatkan diri satu sama lain. Keesokan harinya Linda yang baru terbangun langsung panik saat menyadari Bradley tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama Bradley tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik semak-semak tanpa sepengetahuan Linda. Tak lama kemudian Linda mengajaknya kembali fokus membuat gubuk baru sebagai tempat berlindung. Setelah gubuk selesai dibangun, Bradley mengucapkan terima kasih kepada Linda karena selama ini telah mengajarinya banyak hal tentang cara bertahan hidup. Sebagai bentuk balasan, Bradley pun berjanji akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Malam harinya Linda terlihat senang saat melihat Bradley menyiapkan hidangan sederhana mirip sushi hasil olahannya sendiri. Namun baru satu suapan masuk ke mulutnya, Linda langsung merasa pusing hebat. Tanpa disangka Bradley ternyata sengaja meracuninya agar bisa melarikan diri menggunakan rakit buatannya. Rakit yang hanya cukup dinaiki satu orang. Sayangnya rencana itu gagal total. Rakit yang ia buat langsung dihantam ombak besar bahkan sebelum sempat menjauh dari pantai. Keesokan harinya Bradley meminta maaf atas tindakan nekatnya. Ia berharap Linda mau memaafkannya. Linda pun terlihat menerima permintaan maaf itu dan bahkan memberinya sate gurita. Yeah. Really been thinking. Namun tak lama setelah memakannya, Bradley justru panik karena tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan sulit digerakkan. Linda lalu menjelaskan bahwa gurita yang dimakan Bradley adalah jenis gurita cincin biru yang memiliki racun pelumpuh. Racun tersebut memang bisa membuat sistem saraf lumpuh sementara, tetapi efeknya hanya berlangsung sekitar 2 jam. Sebagai balasan atas tindakan Bradley sebelumnya, Linda kemudian menggoda Bradley dengan ancaman akan menyunatnya menggunakan pisau. Tentu saja itu hanya untuk memberinya pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beberapa waktu kemudian saat Linda sedang memetik buah di sekitar pantai, ia tiba-tiba panik melihat kedatangan Malika bersama seorang nelayan. Ternyata Malika berhasil menemukan pulau tersebut setelah melakukan pencarian bersama tim penyelamat selama berminggu-minggu. Saat Malika menanyakan keberadaan Bradley, Linda berusaha tetap tenang dan meminta mereka mengikutinya menuju lokasi Bradley berada. So
So, I bet you can't. Namun sesampainya di dekat tebing curam, Linda meminta Malika berjalan lebih dulu. Tak lama setelah kembali ke camp, Bradley merasa heran melihat Linda yang tampak murung. Ia juga menemukan sebuah pisau tertancap di sekitar lokasi. Malam harinya Linda sempat mengalami mimpi buruk melihat Malika merangkak di tepi pantai seolah ingin mengungkap sesuatu. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya Bradley yang mulai terbiasa dengan kehidupan di alam liar bersiap berburu. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tangan Malika muncul di pinggir pantai. Ia pun mulai curiga bahwa Linda menyembunyikan sesuatu. Where you been? Take another sick day? Sore harinya sambil menunjukkan cincin milik Malika yang ia temukan, Bradley mendesak Linda untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Menyadari rahasianya hampir terbongkar, Linda panik ketika mengetahui Bradley telah mengambil pisaunya. Tak lama kemudian Bradley berlari menuju area terlarang yang sebelumnya dilarang Linda untuk didatangi. Betapa terkejutnya ia saat menemukan sebuah resort mewah yang ternyata masih berfungsi. Rupanya inilah alasan sebenarnya Linda melarangnya mendekati wilayah tersebut sejak awal. Bradley segera masuk ke resort untuk mencari bantuan. Namun situasi kembali berubah ketika ia mendengar suara Linda melalui sistem CCTV. Nice place, huh? Where you going? Where you going? Where you going? Dari ruang pengawas, Linda akhirnya mengungkapkan bahwa ia memang sengaja menyembunyikan keberadaan resort itu agar Bradley tetap bertahan hidup di hutan dan merasakan penderitaan yang sama seperti yang selama ini ia alami di kantor. Ia juga mengaku bahwa 2 minggu sebelumnya dirinya telah menyusup ke resort tersebut setelah mengikuti para petugas yang datang membersihkan area. It was easy. Bahkan Linda mengakui bahwa ia terpaksa menghabisi Malika demi menjaga rahasianya tetap aman. Tak lama kemudian Bradley yang berusaha mencari perlindungan langsung panik saat melihat Linda datang sambil membawa senjata. Sambil menodongkan senapan ke arahnya, Linda mengatakan bahwa orang seperti Bradley tidak pantas memimpin perusahaan karena selama ini tidak pernah menghargai kerja keras orang lain. Dalam kondisi terpojok, Bradley pun memohon ampun. Ia berjanji akan berubah dan bahkan menawarkan posisi wakil CEO kepada Linda termasuk bagian saham perusahaan sebesar 30%. Namun tepat saat Linda mulai lengah tiba-tiba, Why, you crazy bitch. ternyata senapan yang dibawa Linda hanyalah senapan mainan. Dalam situasi itu, Bradley yang selama ini bersikap kejam dan meremehkan orang lain akhirnya tewas setelah dipukul menggunakan tongkat golf. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari pulau terpencil tersebut, kehidupan Linda pun berubah drastis.
Ia kemudian menuliskan seluruh pengalaman bertahan hidupnya selama terdampar di pulau itu ke dalam sebuah buku. Tak disangka buku tersebut justru menjadi sangat populer dan mengangkat namanya sebagai seorang penulis terkenal. Berkat kisahnya yang viral dan menarik perhatian banyak orang, Linda mulai menerima berbagai undangan podcast dan acara yang membahas pengalaman nyata bertahan hidupnya. Bahkan ceritanya pun direncanakan akan diangkat menjadi sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata versinya. Dan disitulah kisah ini pun berakhir.